hari LGBT progresnya ini sudah mulai kita wujudkan setelah kita menandatangani di akta KUL. Kita resmikan dengan akta yang sekaligus ini ke depan akan melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, di mana wakil ketua kita yang sudah kita tunjuk nanti akan melatih bagaimana cara pemasaran, penjualan atau website. Kita akan melatih semuanya. Di samping itu di Balai Latihan Kerja itu akan kita gunakan bagaimana mereka bisa membuat roti atau masakan apa, tapi di Balai Latihan Kerja itu saya sudah melihat lengkap sekali untuk latihan-latihan semua UMKM terutama. Itulah yang akan kita lakukan untuk mendidik para anggota kami untuk bisa lebih mandiri, lebih percaya diri, karena kita punya kemampuan. Kita tidak berharap untuk yang terlalu besar sekali, yang penting kita punya pegangan bagaimana menjadi wanita mandiri itu harus siap semuanya, dari tidak hanya mendidik anak, tapi juga kita mempersiapkan apa yang untuk mempersiapkan anak kita ke depan. Berapa nih sudah ada daftarnya anggota yang gabung WMI? Ya alhamdulillah kemarin anggota malah ada yang sudah menikah dulu. Ya, alumni berarti? Iya, jadi kita alumni, jadi kita memang anggota itu menikah ya dipersilakan, tapi kan ada alumni karena itu menjadi pengalaman merasakan dulu ini juga banyak sekali yang sudah berani melalui alhamdulillah ini kita bina memperluas ya, memperluas jaringan semuanya. Pertama memang kita awali nanti di Solo, dan karena ini mungkin akan puasa ini di samping kita melatih untuk kemandirian para anggota, kita juga punya loh istilahnya pengen berbagi dengan anak-anak yatim atau fakir miskin yang ada di sekitar kita lah. Jadi tidak usah kita muluk-muluk, karena yang ada terjadi di masyarakat kita lalui. Apa rencana kapan ini yang kerjasama dengan BLKI eksekusinya? Ini segera, jadi ini mungkin awal-awal bulan ini kita akan adakan pertemuan semua anggota dan juga wakil ketua, di mana nanti wakil ketua ini membuat program. Di situlah kita akan dukung bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja di Solo, Surakarta. Dan di situ nanti anggota yang termasuk di luar Solo sekitarnya itu bisa berlatih di situ, apa yang bisa jahit, berarti kita latih menjahit dengan modern. Karena saya lihat alat jahitnya juga modern sekali. Jadi konkretnya sudah fokus ke desain dan ini ya, penjahit. Iya, enggak hanya itu. Jadi ada penjahit, ada masak untuk membuat kue, ada juga masak mungkin. Jadi pelatihan tidak hanya satu bidang, tapi semua menurut kita lihat skillnya mereka nanti berapa. Jadi biar mereka itu mempunyai kepercayaan diri dulu, saya bisanya ini. Seperti itu kita persiapkan. Terus selama ini itu tantangan dan kendalanya untuk kalau kendala alhamdulillah nggak ada, cuman masih banyak para anggota yang belum berani untuk mengakui itu. Kalau saya kan memang makanya kita mengutarakan wanita mandiri aja, supaya mereka juga punya keyakinan diri lah. Kalau membina itu memang tidak seperti yang mudah. Memang kita makanya nanti kita ke depan itu berharap para pemimpin itu bisa betul-betul memegang kita. Untuk mendorong dan harapan ke depan? Harapannya ya alhamdulillah dengan adanya presiden yang terpilih ini kan, anak ini kan sudah ada sekolah gratis, juga ada makanan siang. Nanti kita para ibu itu sudah alhamdulillah siang anak saya sudah gizi, otomatis di rumah kita makan yang
Ya mengikuti 3 lauk aja udah cukup lah, karena susu udah dapat. Bukannya kita bikin, tapi ini program yang bagus sekali nih buat kita. Makanya selain itu nanti pemimpin biar mengetahui bahwa ibu hamil ini perlu dorongan. Kita cuma berharap ada mendapatkan modal kerja buat anggota, bagaimana anggota ini bisa mandiri, bisa bekerja, tidak muluk-muluk untuk menjadi pengusaha yang bagaimana tidak, tapi anggota ini bisa mandiri, bekerja, UMKM atau apa, jadi punya cadangan pendapatan yang aktif ya. Terus dengan adanya paslon 02 yang jadi nanti kedepannya ada yang disampaikan atau harapan? Ya, ya harapannya memang dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini otomatis kita berharap sepenuhnya untuk memikirkan para wanita-wanita mandiri di Indonesia ini untuk bisa diberikan payung bagaimana para wanita mandiri ini punya punya sandaran untuk bernangis keluh kesah, tapi di dalam ekonomi. Jadi beda loh, keluh kesahnya itu bukan kepada bagaimana tidak, tapi keluh kesahnya adalah hanya ekonomi. Kalau ekonomi kita kuatkan, pasti semuanya kita membina anak-anak juga akan kuat, karena cita-cita kita itu adalah anak-anak kita itu menjadi generasi penerus bangsa yang lebih bagus, yang bisa membangun, bisa mengembangkan kepada bangsa ini. Seperti pemilih Pak Presiden sekarang terpilih juga Mas Gibran yang dipilih rakyat. Jadi kita juga berharap punya anak-anak yang generasi mendatang itu bagus dari didikan kita. Ke rencana program CSR atau peduli terhadap anak-anak yatim di Ramadan, apa bisa disampaikan? Ya, kita rencana sih memang dari kepedulian anggota kita itu alhamdulillah, meskipun dalam keadaan seperti apapun kita tetap harus di musim Ramadan itu kita harus berbuat lebih dari itu. Jadi misalkan tidak cuma membuka dosa kita kepada bahwa di bawah kita itu masih banyak yang membutuhkan, yaitu yatim piatu dan juga para fakir miskin, dan bahkan anak kita pun juga banyak yang yatim atau piatu. Jadi kita memang berharap seperti itu. Kita berbagi itu tidak harus kita punya uang banyak, tidak, tapi dari hati kecil itulah kita bisa berbagi. Kalau kita awali lebih awal lebih bagus sekali dalam musim Ramadan. Rencana sampai berapa anak? Rencana kita ya seperti biasa lah, sekitar 200-an anak. Sepanjang Ramadan atau 200 dibagi berapa kali? Langsung sekali bisa aja. Karena kalau beberapa kali nanti biasanya kita waktunya kan juga terbagi ya, kita tidak bisa meninggalkan dengan keluarga terlalu banyak, jadi sekali aja kita buat anak-anak. Meskipun kita jadi ibu bagi anak-anak kita sendiri, tapi juga kita ingin berbagi menjadi ibu dari bagian dari anak-anak yatim piatu yang di pondok. Latar belakang kenapa melakukan kegiatan CSR ini, HWM? Karena kita tuh merasakan sendiri bagaimana anggota kita itu menjadi ditinggal suaminya. Kadang anak-anak menuntut kita, berharap ada kasih sayang dan itulah. Makanya disitulah kita berharap itu bagaimana kita merangkul juga anak-anak yatim, kita rangkul karena kita mungkin sepaham, hampir serasa ya, rasanya sama, tapi masih ada, kita itu punya orang tua, meskipun orang tua ini ada double gardan sebagai ayah juga sebagai ibu, tapi kita akan merasakan bagaimana merangkul anak-anak yang sama sekali tidak punya. Kesan kita kalau bilang sama anak-anak kita adalah kamu masih berterima kasih karena kalian masih punya orang tua yang akan mendampingi kamu dan akan mendoakan
kalian semua. Jadi kita berharap seperti itu. Ada yang akan digandeng institusi atau lembaga pada pelaksanaan CSR? Nanti itu belum bisa kita tentukan di sini karena memang itu perlu proses ya, jadi perlu proses, perlu pendekatan dan perlu punya program yang sama. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri atau nanti bagaimana, tidak bisa. Jadi kita tetap melalui proses ini pendekatan bagaimana siapa yang akan mendukung kita. Kami berharap tetap bersinergi ya agar mereka mau sama-sama menjalankan program sama-sama. Iya, kita memang bersinergi. Kita itu tidak bisa hidup sendirian. Semakin kita bersinergi, banyak teman, banyak relasi, semua itu menjadi kekuatan kita. Jadi HBM itu juga ingin punya kekuatan dengan asosiasi lain atau dengan instansi lain, dan bahkan pemerintah di Surabaya ini yang dari kecil saja Surabaya kita sudah punya pegangan. Nanti ke depannya secara nasional kita kan sudah akan menunjukkan. Jadi kalau kita diawali dari sini dulu, otomatis secara nasional akan banyak yang mengikuti langkah-langkah kita. Tiap tahun atau sudah berapa kali? Kalau ini kan baru akan diulangkan yang pertama kali. Ya, dari setelah pelantikan baru akan kita lakukan pertama kali. Ini adalah menjadi contoh, nanti siapa tahu biar bisa secara nasional contoh kan baik kan bisa dilakukan Jadi